Lingobok, bilang Lingobok. Lingobok itu selamat sore, Lingobok itu selamat malam. Jadi anak-anak tinggal di sini ada kekurangan apa, seperti sayur, mungkin berasnya mematangan tidak sampai. Kalau mau makan papeda ya ada ikan yang segar kan, rebus, kan tidak perlu tumis-tumis, penting buah bening saja lah untuk makan papeda. Sudah seperti apa yang Daniel pernah dulu tinggal KKN di Malumkarta ya, itu sudah Daniel dengan Aris dan Clarita hidup seperti mama dengan di kampung sampai kembali ke Manokwari berhasil seperti Daniel, Clarita, Aris. Terima kasih. Lingobok. Hari perpisahan pun telah tiba. Kondisi cuaca saat itu sangat hujan deras. Ya, mau bagaimana lagi? Mau tidak mau, mereka harus berangkat ke Misol hari itu juga. Akan tetapi, semangat dengan dukungan tidak pernah saya lupakan untuk teman berdua ini, Alfrian dan Clarita, sampai bertemu ya. Cukup sedih, dikarenakan perpisahan ini sangat jarang sekali untuk saya rasakan. Semoga saja perpisahan kita beberapa bulan ke depan dapat membawa perubahan buat kita semua. Oh iya, perjalanan kota Sorong Misol kurang lebih 3-4 jam. Itu pun kalau kondisi cuaca sangat baik. Oke teman-teman, selamat malam. Hari ini tanggal 20 Maret 2025. Kami dari tim MPKM Site Malumkarta sudah mendapatkan info dari koordinator site yaitu Kakak Salomina Tejo bahwa hari Sabtu tanggal 22 kita akan berangkat ke Malumkarta, dan sekarang kami lagi siap-siap untuk belanja kelengkapan kami yang akan kami pakai di Malumkarta seperti sabun dan lain-lain. Ikuti terus kita fokus dengan akhir-akhir ini. Oke, selamat malam. Akhirnya saya dengan John sampai di rumah membawa barang belanjaan pribadi kami untuk dipakai. Oh iya, barang belanjaan yang dibeli itu peralatan tulis, sabun mandi, obat-obatan, dan celananya John yang dibeli. Katanya untuk nyaman kalau gerak bebas. Kabel mikro, di sini juga ada kaos dan sabun-sabun. Keesokan harinya, kami berangkat dari rumah 8.30 menuju kantor untuk melakukan prepare bahan makanan yang mau dibawa ke Kampung Malumkarta. Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini tepat pada tanggal 22 Maret 2025, kami tim MPKM Magang Site Malumkarta sedang menuju ke kantor untuk persiapan perjalanan menuju ke Malumkarta. Kami diantar oleh supir macim Bang Udin, dan kira-kira mungkin sebentar jam 10 baru kita akan berangkat ke Malumkarta. Oke, terima kasih juga buat Kakak Fuani, Kakak Isa, Kakak Eko, dan Kakak Festi yang sudah terima kita di rumah selama kurang lebih 1 minggu lebih. Kita sudah ya lumayan nyaman tinggal di rumah. Kami sudah dapat sambut dengan baik, dan sekarang kita menuju kantor untuk prepare lagi bama-bama yang kemarin kita beli. Nanti sekitar jam 10 yang tadi seperti teman saya bilang, kita akan lanjut lagi ke Malumkarta sekitar jam 10 atau setengah 11. Oke teman-teman, sekarang kita perjalanan dari kantor Yekan menuju Malumkarta. Kita dengan supir Bang Harjo, beliau yang supir kita dari kantor ke Malumkarta. Waktu perjalanannya sekitar 1 jam lebih. Itu kalau tidak ada terkendala, belum mungkin ada halangan, mungkin bisa 2 jam. Menurut informasi yang kita dapat, perjalanan dari sana sudah aspal, tapi ada beberapa hamparan-hamparan yang kita harus lewati seperti itu. Masuk tidak berani itu dia masuk, ketemu ular kecil, ular besar, dia ceritain.
Oke, sekarang kami tiba di pertengahan jalan, ada pos keamanan guys. Ini dia, pos pengambil listrik Makbon. Isi undangan, Ton. Oh, sudah. Perjalanan dari kota Sorong menuju Kampung Malumkarta membutuhkan waktu 1,5 jam dan ada beberapa jalan berlubang yang memang bisa dibilang lumayan parah. Akhirnya kita sudah sampai di distrik Makbon, Kampung Sawatuk yang berdekatan dengan Kampung Mibi. Kurang 2 kilo kita sampai di Kampung Malumkarta untuk disambut dengan kakak Novelia. Oke, selamat siang teman-teman. Sekarang kami sudah sampai di pintu masuk Kampung Malumkarta. Sekarang sekitar pukul jam 12. Tadi kita start mulai jam 10 dan kira-kira mungkin ada beberapa meter lagi ke dalam. Kira-kira mungkin jam 12 baru kita akan tiba. Dengan suasana kampung yang indah, kita dapat mengetahui di dalam Kampung Malumkarta dibatasi dengan satu jalan tengah, yang dimana jalan tersebut membatasi Kampung Malumkarta dan Kampung Suatolo. Cukup unik dan sangat indah, dengan panorama alam yang mempesona, dengan indahnya view Tanjung Makbon. Sana. Siapa tuh? Yando. Sekarang sudah malam, kita hari pertama di Malumkarta, malam pertama juga di Malumkarta, dan sekarang kita lagi masak nasi untuk makan malam hari ini. Menu makanannya ada 2 saja, bisa telur dengan mie, bisa disesuaikan di kampung ya teman-teman. Dan malam ini juga kita disambut dengan anak-anak kecil Malumkarta dengan Suatolo. Yang kita sekarang ada nih di Suatolo, di kampung sana Malumkarta. Kita dibatasi dengan jalan rayanya, di sebelah Malumkarta, di sebelahnya Suatolo. Oke, seperti begitu. Akhirnya malam pertama pun telah tiba. Kami membuat telur untuk makan malam bersama. Katanya John tidak nikmat rasanya kalau tidak makan sambil nonton YouTube. Keesokan harinya kami dikunjungi oleh Mama Bido dan Mama Rege. Kami bercerita tentang kenangan 2022. Ada kakak tingkat kami yang akrab bersama Mama Bido dan Mama Rege selama PKL di Kampung Malumkarta. Mama punya apa yang di rumah atau Clarita beli baru sudah pacar dibawa naik. Danjales bisa lupa mama tuh, bisa kan? Karena tidak ada hal yang mau bikin, dan pemulut nih terasa kayak apa ya, kayak ada yang harus makan begitu. Mungkin beli mie sedap, bikin makan. Ada pinang tapi dua-duanya ini cuma makan pinang. Saya dan Arthur makan tapi tidak tahu. Saya sendiri makan. Nah, itu aja di mie goreng baru makan sambil nonton YouTube yang sudah download. Itu tidak bisa nonton langsung karena jaringan. Hari demi hari yang penuh kesenangan, ada bosan, ada capek, dan bahkan ada rasa ingin pulang ke kota kelahiran kami. Hanya saja kita harus menikmati situasi yang dihadapi agar bisa dikenang dan bisa diingat kembali Kampung Malumkarta. Kali ini kita punya tamu yang spesial. Ada kakak siapa teh? Rambo. Yoap. Ada kakak Yoap atau yang biasa dipanggil dengan kakak Rambo, yang temani tong malam ini dengan cerita-cerita pengalamannya tentang apa kita bisa bilang rehabilitasi penyu, mulai dari penjagaan bertelur sampai dengan menetas. Agar dia bagi dia pengalaman tentang bagaimana dong mulai bangun, dorang punya kelompok dari pemuda-pemuda, dorang mulai bangun dengan inisiatif sendiri, dengan dana sendiri, dorang bangun bentuk kelompok sampai dorang ke kementerian dan lain-lain untuk urus itu, sampai sekarang sudah berkembang dan kakak Rambo sendiri menjadi koordinatornya untuk Site Malumkarta. Perkenalkan, nama saya Yoap Mobalin, biasa dong kenal tuh Rambo. Ada beberapa jenis yang harus dilindungi, jenis hewan yang harus dilindungi.
pertama penyu, kemudian hiu, ada hiu berjalan, kemudian ada lumba-lumba, ada dugon, ada paus, kemudian ada terumbu karang. Itu yang harus tong lindungi. Jadi apa namanya, kita bicara kesehatan lingkungan itu dari bagian-bagian itu. Jangan tong bilang karena tong laut ini bagus begini, jadi ikan juga begitu. Tong makan ikan itu ada batas. Di sini tong ada punya zona apa, larang tangkap. Itu khusus untuk apa namanya, tempat ikan bertelur dan berkembang biak di tempat itu. Oke. Daniel wa, mama sawa si. Terima kasih anak Daniel. Mama sudah dapat rokok. Mama sudah dapat sebat. Acap. Acap. Jadi ini tong ceritanya tong ini lagi santai dengan kopi tong sambil tong nantikan ini. Adik-adik dong dari kota yang ikut apa namanya Ramadan Cup, apa dong piala Ramadan Cup. Jadi dong ada bikin turnamen. Jadi kebetulan tong di Malung Karta sini ada tong punya apa tim yang namanya Persema, Persatuan Sepak Bola Malung Karta Raya. Saya mendapatkan info dari John. Katanya kakak Rambo mau ajak kita ke air terjun, sekaligus melihat PLTA yang menjadi pasukan listrik utama bagi Kampung Malum Karta dan sekitarnya. Bendungan apa PLTA di Kampung Malum Karta, di Sungai Kalaugan. Oke teman-teman, sekarang kita mau melihat PLTA yang ada di Malum Karta, yaitu pembangkit listrik tenaga air yang menjadi pasokan listrik utama bagi Kampung Malum Karta dan juga Suwatoro dan sekitarnya. Mama dan Geo lagi makan nangka di siang hari. Halo. Halo dulu. Hai, bilang halo. Halo kakak, bilang. Oke. Tadi kita sudah jalan dari Kampung Malum Karta dengan Kampung Suwatolo. Kita mau cek apa PLTA, pembangkit tenaga air di dalam, dan kita lagi duduk istirahat di rumah kebunnya kakak Jeffrey Mobalen selaku Kampung Malum Karta. Nah, ini juga kita ada lihat adik Putri naik pinang tadi, ada bawa pinang untuk kita pakai makan jalan ke dalam. Terus juga ada kakak Rambo dengan Tasya juga sedang makan apa salak ya, untuk cipi masuk ke dalam sedikit gitu. Jadi ini kita sekarang tuh sampai di apa namanya? Jadi dia rumah PLTA ini di dalamnya ada dia punya dinamo, kemudian dia punya kipas. Jadi air dari bendungan dia turun sampai di sini, langsung air ditekan. Tendang apa namanya kipas, dinamo jalan saja begitu 2 kali 24 jam. Di kampung tinggal menyala. Sekarang kita lagi naik bukit untuk menuju ke tempat di mana bendungan atau air terjun yang berada di puncak. Kita mau melihat dorongan air dari atas yang menuju ke dinamo tadi untuk menghasilkan listrik itu, dan katanya cukup indah di atas. Memang sesuatu yang indah itu butuh perjuangan yang keras. Perjalanan dari rumah kebun bapak kampung sampai ke atas membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit.
dikarenakan jalannya yang cukup terjal dan turunan yang tubir. Oke teman-teman, selain pemandangan yang indah di tempat ini, kita juga dapat menemukan hewan-hewan spesies-spesies hutan. Salah satunya adalah babi hutan. Kita bisa lihat di sini ada bekas cungkil, mungkin mereka mencari cacing di tempat ini. Dan ada juga bekas cungkil tikus tanah di tempat ini. Sungguh alam yang masih terawat dengan baik. Oke, sudah capek sekali, tapi pengen mandi, tapi tidak bawa baju ganti. Tapi kita tidak ada kepikiran untuk mandi, tapi sampai di sini ada keinginan mandi. Sudah main capek sekali. Jadi kalau kita mandi juga sebentar turun, bosan lagi, baju basah, lengket. Tidak bisa. Ini antara mandi dan tidak mandi. Inilah air terjun yang berada di Kampung Malumkarta, yang menjadi pusat dorongan air yang begitu deras ke dalam mesin dinamo yang menghasilkan tenaga air menjadi listrik untuk menerangi Kampung Malumkarta dan Kampung Suatolo. Dengan air terjun yang deras, kami menikmati alam Papua yang indah dan masih sangat terjaga dengan baik. Sungguh ciptaan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam alam semesta. Oke teman-teman, kenapa kita ulang-ulang? Karena kami kan dari gunung sebelah baru datang ke sini, jadi kita harus sesekali dalam hidup kita harus ke air di tempat ini, lalu pulang lagi kembali ke tempat daerah. Cerita dia busuk